Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 415 Menguping. Jordan memandang Matt yang kesal. Kau terlalu sopan. Jangan ungkit masa lalu lagi. Sayang, mari bersulang untuk dokter. Gale. Baiklah. Lauren bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Jordan juga memutuskan untuk membiarkan Matt dan Lauren minum dan akan lebih baik jika mereka berdua mabuk. Selanjutnya, Jordan akan mencari alasan untuk pergi dan membiarkan mereka berdua berduaan. Setelah itu, Jordan akan diam-diam memperhatikan mereka berdua membocorkan rahasia setelah minum. Tak lama kemudian, mereka bertiga kembali mengobrol santai sambil menikmati makanan. Dr. Gale, kami benar-benar harus berterima kasih kepada Anda. Kalau bukan karena Anda, saya tidak akan bisa menikahi seorang istri sesempurna Lauren. Saya tidak takut ditertawakan oleh Anda. Kami mungkin baru menikah selama 4 hari, tetapi kami sudah sangat saling mencintai dan kami sangat bahagia sehingga kami tidak dapat dipisahkan. Lauren tersenyum manis, tidak merasa malu di depan Matt. Mendengar ini, Matt tertawa dan berkata, "Haha, begitu aku masuk, aku bisa melihat bahwa kalian berdua menjadi jauh lebih dekat dan lebih mesra dari sebelumnya. Aku benar-benar bahagia untuk kalian berdua, terutama Nona Howard. Jordan, kau tidak tahu betapa menyedihkannya Nona Howard selama 3 tahun terakhir ini. Dia hanya bisa bersamamu dalam khayalannya. Sekarang akhirnya aku tidak perlu melihat Nona Howard kesepian dan menyedihkan. Haha." Meskipun tersenyum, Jordan mendengus dingin dan berpikir, Lauren Howard kesepian dan menyedihkan. Bukankah kau selalu di sisinya selama 3 tahun terakhir? Matt mengambil peralatan makannya dan mengambil makanannya sendiri, dan mereka bertiga mulai makan. Sambil makan, Matt tak kuasa menahan diri untuk mengenang, aku masih ingat sekarang, ada saat ketika aku melakukan manipulasi kesadaran hipnotis untuk Nona Howard dan kita berada pada titik di mana dia hendak memelukmu. Nona Howard sedang berbaring di kursi itu, merentangkan kedua tangannya ke udara dan berpura-pura memelukmu. Ah, saat itu, aku berdoa kepada Tuhan dan bertanya-tanya kapan Nona Howard akan memelukmu secara langsung. Kupikir sekarang akhirnya itu menjadi kenyataan. Nona Howard, ini bersulang untukmu. Matt bersulang dengan gembira untuk Lauren. Lauren menatap Matt dengan rasa terima kasih sebelum berkata, "Tuan Gale, terima kasih banyak untuk 3 tahun terakhir ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan selama 3 tahun ini tanpa Anda." Kalau dulu, Jordan hanya akan tersentuh dengan perbincangan mereka dan tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Namun, Jordan kini dengan hati-hati mencari tahu makna tersembunyi di balik setiap kata percakapan mereka. Kau tidak akan bisa bertahan hidup selama 3 tahun terakhir tanpa Matt Gale. Hah, mungkinkah kau berterima kasih padanya karena dia sudah tidur denganmu berkali-kali? Jordania tidak memisahkan keduanya. Sebaliknya, dia tiba-tiba berkata, jadi Lauren memelukku seperti ini setelah dihipnotis. Apakah dia menciumku atau melakukan tindakan intim lainnya? Haha, kuharap kau tidak menyalahkanku karena mengajukan pertanyaan yang sensitif seperti itu. Aku hanya berpikir bahwa Lauren pasti ingin melakukan itu karena aku merasakan gairahnya beberapa hari terakhir. Hehe. Lauren sedikit tersipu dan memukul Jordan pelan. Kau menyebalkan sekali. Jangan bicarakan ini di depan dokter. Gale. Hah, apa itu penting? Lagi pula kau kan bukan orang luar. Matt tiba-tiba menjadi serius. Memang ada beberapa kejadian karena saya mengendalikan alur cerita saat melakukan manipulasi kesadaran untuk Nona Howard. Sebagai seorang dokter, saya tentu tidak akan mengambil inisiatif untuk memanipulasi Nona Howard untuk melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, ada perbedaan antara kedua jenis kelamin dan akan sangat canggung bagi saya untuk menonton dari samping. Namun, ketika Nona Howard memiliki kecenderungan dan pikiran seperti itu, saya akan meninggalkan ruang perawatan dan membiarkan Nona Howard sendiri, sehingga ia bisa perlahan-lahan mendapatkan kelegaan dengan sendirinya. Lauren juga merasa bahwa topik ini agak sensitif. Sambil memegang tangan Jordan, dia berkata, keluarga dokter. Gale telah menjalankan praktik kedokteran selama beberapa generasi. Tidak ada yang salah dengan karakter dan etika medisnya. Jordan berkata, tentu saja. Saya percaya pada dokter Gale. Namun, dalam hati, dia berpikir, mana mungkin aku percaya padamu. Dasar binatang, kau benar-benar memanfaatkan Lauren saat kau memberinya perawatan. Lauren dalam keadaan terhipnotis, jadi siapa yang bisa membuktikan apakah kau benar-benar meninggalkan ruang perawatan atau tidak? Pria mana yang bisa menahan keinginannya saat berhadapan dengan wanita cantik jelita? Lagi pula, Jesse sudah jelas memberitahu Jordan bahwa ada yang janggal di antara mereka berdua. Pasti ada yang salah dengan binatang itu, Matt Gale. Tapi mungkin tidak ada yang salah dengan Lauren. Mungkin Matt Gale memanfaatkan Lauren saat dia dihipnotis. Jordan tiba-tiba mulai berpikir seperti itu karena dia merasa Lauren tidak tampak seperti wanita jahat. Kalau tidak, dia pasti aktris yang sangat bagus. Atau mungkin jauh di lubuk hatinya, Jordan juga berharap bahwa Lauren adalah wanita baik.
Setelah sekitar setengah jam makan, Jordan menerima telepon dari anteknya, yang sebenarnya merupakan bagian dari rencananya juga. Hei, apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Baiklah, pisahkan mereka berdua untuk saat ini, aku akan segera ke sana. Jordan menutup telepon dan ketika Lauren melihat perubahan pada ekspresi Jordan, dia langsung bertanya, suamiku, ada apa? Siapa yang menelepon? Jordan berkata, mereka bawahanku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Salvatore dan tim. Mereka berdua terlibat pertengkaran hebat dan aku harus datang sendiri. Lauren juga tahu bahwa Salvatore dan tim adalah dua bawahan Jordan paling kuat yang konfliknya hanya dapat dimediasi oleh Jordan. Beranjak dari tempat duduknya, Jordan berkata, maaf, dokter. Gail, ada sesuatu yang harus saya tangani. Saya tidak bisa menemani Anda. Tidak apa-apa, lain kali kita bertemu lagi. Matt ikut berdiri. Apakah kamu menyetir ke sini? Tanya Jordan. Matt mengangguk. Ya, aku yang menyetir. Jordan berkata, oh, kami tidak menyetir ke sini. Tolong antar istriku pulang setelah kamu selesai makan, oke? Matt buru-buru berkata, ya, kamu bisa mengandalkanku. Aku pasti akan mengantarnya pulang dengan selamat. Tenang saja. Jordan mengangguk padanya sebelum memeluk Lauren dan pergi. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia sudah memasang alat penyadap di tas Lauren. Tak lama kemudian, percakapan Lauren dan Matt akan terngiang di telinga Jordan. Lauren dan Matt keduanya telah minum banyak anggur saat ini. Selain itu, Jordan, si perusak pemandangan, sudah pergi jadi sudah waktunya bagi mereka untuk mengatakan kebenaran dalam keadaan mabuk. Namun, Jordan mendapati bahwa percakapan mereka setelah dia pergi agak biasa saja. Lagi pula, mereka semua masih sangat sopan satu sama lain. Lauren masih memanggil Matt sebagai dokter. Gail sementara Matt memanggilnya Nona Howard. Tidak ada apapun selain rasa hormat dalam perilaku mereka. Ada yang tidak beres. Kalau mereka sepasang kekasih, mereka seharusnya tidak bersikap begitu sopan satu sama lain. Setelah lebih dari 10 menit, keduanya meninggalkan restoran, dan Matt memanggil seorang pengemudi valet. Ia dan Lauren bisa saja duduk di kursi belakang bersama-sama. Namun, Matt mengambil kursi penumpang di depan sementara Lauren duduk di kursi belakang. Tidak hanya itu, percakapan Matt dan Lauren sepanjang perjalanan cukup normal. Pada titik ini, Jordan tidak bisa menyembunyikan kebingungannya.